Guys, mungkin lebih dari 2 tahun gua ngiyakinin diri sendiri buat nggak beli sepatu yang satu ini. Dan ternyata gua beli sepatu ini. Hari ini kita bakal ngomongin Salomon XT6. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang Yes, selama 2 tahunan ini mungkin dari 2021 ya, 2021, 2022 dan 2023 ini gue udah dengerin sepatu ini, gue udah lihat sepatu ini di mana-mana. Dan ya, sepatu ini adalah sepatu katanya ya adat culture, adatnya anak Jaksel. Terus yang lebih relate-nya lagi pas gue nonton Kompleks Sneakers Podcast, di mana Matt Welty dan juga Brandon Dan ya, mereka ngomongin sepatu Salomon ini dan how this shoe became apa ya istilahnya kayak sepatu untuk orang yang lebih mature. Apa kalian setuju dengan statement itu? Hari ini kita bakal ngebahas sepatu Salomon XT6 dengan colorway black, coklat plum, dan vibrant orange. Oke, kita lihat dulu sepatunya gimana. Nah, ini dia guys. Udah pernah gue pakai dan bahkan beberapa kali. Oke, di review kali ini mungkin gue lebih banyak nyeritain kenapa sih gue ngekop sepatu Salomon ini. Jadi kalau kamu pengen langsung ngeliat reviewnya, review material segala macam, kamu bisa skip part ini. Di sini gue bakal ceritain dulu how is this shoe became one of my favorite. Oke. Oh ya, sebelumnya gue pengen nunjukin dulu boxnya kayak gini doang ya, cardboard box. Jadi ada Salomon di sini, di belakang juga, terus ada sizingnya, terus di belakang ada ya mungkin ukuran ya, instruction gitu. Boxnya lumayan gede, tapi ya kalau dilihat dari kualitas sih biasa aja. Terus di dalamnya juga ada ini nih tag Ortholite karena ini menggunakan Ortholite insole, dan juga ada Salomon Quick Lace. Oke, kita simpan boxnya dan kita ambil sepatunya. Nah, jadi ceritanya ini dimulai dari struggle gua karena udah masuk ke musim hujan. Biasanya gua pakai sepatu yang berbahan suede atau bahkan leather yang biasa ya. Terutama kalau sepatu-sepatu New Balance. Nah, buat kamu nih yang biasanya koleksi sepatu New Balance kayak 2002R, walaupun ada versi Gore-Tex-nya, tapi yang biasanya versi suede itu bakal susah banget kalau terkena hujan. Itu salah satu concern gua. Nah, di sini gua pengen nyariin apa ya kira-kira sneakers yang bisa dibilang keren, tapi juga bisa dipakai buat all terrain. Maksudnya gue bisa pakai hujan-hujanan mungkin. Walaupun sebenarnya yang versi ini bukan waterproof, tapi ya at least ini sedikit ngebantu. Selain itu gue juga struggle nyari sepatu yang bisa gue pakai buat outdoor. Maksudnya adalah bisa pakai buat kerikil, bisa pakai buat lumpur, segala macam gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa opsi ya selain Salomon ini. Ada kayak ACG, Mountain Fly, terus ada kayak Adidas T-Rex. Terus salah satu versi yang keren menurut gue juga ada Asics Sonoma 1550. Apalagi yang kolaborasi bersama Anderson Bell. Tapi setelah gue riset, setelah gue pelajari, ya sebenarnya gue juga bukan trail runners. Ternyata setelah gue riset, gue lebih condong ke Salomon XT6. Mungkin Salomon secara general ya. Yes, of course. Karena memang bias dari hype dan trennya juga. Makanya gue milih sepatu ini. Untuk performance mungkin ya gue nggak terlalu paham ya secara trail running performance. Gue pernah nonton reviewnya Rose Enfield, dia ngomongin tentang teknologi segala macam, dan kesimpulan yang gue dapet ya cukup worth it ya, apalagi dengan brand Salomonnya itu sendiri. Oke, setelah itu gue mutusin buat beli Salomon. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah Salomon apa nih? Karena sebelumnya gue suka banget sama ACS Pro. Ya memang di antara Salomon yang lain, menurut gue ACS Pro adalah yang paling apa ya, yang paling rumit desainnya ya. Punya banyak panel-panel yang unik, terus ada potongan mesh segala macam. Tapi harganya lumayan, ada sekitar 3.800.000 kalau ICS Pro harga retail ya. Ternyata setelah gua keliling GI, gua datang ke retailnya Salomon, gua nemuin ini. Ini warnanya ada yang bilang coklat plum, ada yang bilang vibrant orange. Gua kurang paham sebenarnya penamaan dari colorway Salomon itu sendiri, karena mungkin dari satu artikel aja punya beberapa nama. Gua nemuin ini dengan harga potongan 20%. Lumayan banget nih, dapat sepatu adat culture, desainnya keren, terus juga ya gue nyarinya yang emang warna hitam karena ya simply gue pengen pakai buat keluar gitu ya, buat main di luar. Ya udah, secara desain juga masih masuk banget, temanya ada warna merah dikit, makanya gue ngekop sepatu ini. Dan setelah diskon harganya ada di 2.800.000. Gimana nih menurut kamu? Worth it nggak? Oke, sekarang kita coba bahas dulu
materialnya, dan apa aja sih yang bikin sepatu ini menarik untuk dibahas. Alright, first thing first. Hal pertama yang bikin Salomon XT6 ini jadi incaran banyak orang, yang mungkin termasuk gua juga ya, adalah tag di sini. Pop warna Salomon dengan warna kuning, red, sama biru. Ini sih yang menurut gua tuh ini kayak outdoorsy tapi cukup keren gitu, cukup eye catching gitu ya. Untuk versi yang coklat plum ini sendiri, ini menggunakan mesh biasa. Gua nggak tahu brandingnya apa, tapi yang jelas ini kayak ya udah mesh regular biasa banget gitu. Sama diffuse dengan material ini TPR. Desain TPR ini sebenarnya kalau dipegang ya flat gitu doang ya. Cuman kalau dari jauh kelihatan sedikit lebih tactical. Udah keseluruhan Apple memang dibungkus dengan TPR ini. Ada beberapa print di sini, ada kayak Lab, Salomon S Lab, terus di belakangnya juga ada S Lab, Soft Ground, XT6, kemudian ada SensiFit dan EndoFit, terus ada Salomon di sini. Ini menggunakan satu bagian mesh gini doang, jahitannya cuma ada di belakang. Jadi nggak ada panel-panel tambahan lain. Kecuali di bagian tong, atau bisa dibilang ini quick lacing sistemnya mereka. Nah, ini adalah hal unik lainnya. Karena memang untuk kebutuhan trail running ya, biar cepet gitu ya, itu langsung dinaikin kayak gini. Menurut gua quick lacing system ini adalah poin yang unik, mengingat ini adalah trail running shoes. Tapi kalau gua personal, quick lacing system ini ya udah fitur yang biasa aja gitu. Bukan something yang gua pengen banget dari Salomon ST6 ini kalau ada quick lacing systemnya ini. Nah, berlanjut ke bagian tong, ini menggunakan semacam neoprene gitu ya. Terus ada logo Salomonnya. Di sini ada semacam kayak pocket gitu ya buat nyembunyiin lace loopnya atau lacingnya, ya apalah namanya ini. Nah, bagian dalamnya juga ada mesh yang ngasih breathability yang lebih bagus. Jadi memang kalau yang versi biasa kayak gini atau versi non Gore-Tex ya, cukup breathable. Gua ngerasain sendiri ini masih meshnya emang adem banget, bisa keluar masuk udara dengan sangat lancar. Oke, untuk colorway-nya sendiri ini ada kombinasi warna merah dan warna hitam. Terus part yang paling unik dan paling keren menurut gua adalah di bagian midsole dan outsole-nya. Yes, midsole-nya ini menggunakan ACS atau Agile Chassis System. Setelah gua nonton reviewnya Rose and Feel, ACS ini berfungsi untuk ngasih stabilitas yang lebih. Karena di bagian midsole ini menggunakan plastik ya, TPU gitu. Jadi dia langsung ngekompres si bagian foamnya. Dan by the way, foamnya ini udah menggunakan dual density. Jadi ada dua keempukan yang berbeda. Kalau nggak salah tuh dual density foamnya itu ada di bagian orange ini. Ini bagian yang sedikit lebih firm. Terus bagian bawahnya yang lebih soft. Ya, ini adalah ACS system. Biar buat trekking mungkin, buat jalan-jalan jauh lebih stabil. Karena disupport dengan plastik yang kayak gini. Terus berlanjut untuk bagian outsole-nya. Ini outsole-nya trail running banget ya. Memang dibikin gede-gede banget kayak gini. Ini mereka namanya dengan contact grip. Gue cukup satisfied dengan feel outsole kayak gini. Tadinya gue mikir bakal sedikit keganggu ya kalau jalan di aspal atau di lantai biasa. Ternyata enggak. Ini memang rubbernya juga udah cukup bagus ya, cukup nge-grip gitu. So, no problem at all. Terus depannya ada branding Salomon S Lab. Oke, itu dia untuk outsole dan midsole-nya. Nah, sekarang kita ngebahas fit dan insole-nya. Sebenarnya gue pengen lihat dulu insole-nya. Ini menggunakan Ortholite insole. This is Ortholite insole, but kinda different Ortholite insole. Di sini dilapisin dengan foam tambahan ya. Tapi feel-nya itu beda sama, khususnya 550 juga menggunakan semacam foam tambahan di sini. Tapi secara comfort, ini menurut gua Ortholite biasa. Gua pernah ngerasain insole Ortholite yang lebih empuk dari ini. Tapi ini menurut gua ya udah kayak gini doang. Contoh lain Ortholite yang menurut gua empuk adalah Essex. Yes, Essex Gel Kayano, Essex Gel NYC, itu mereka pakai Ortholite dan lebih empuk dari Ortholite yang ini. Untuk sizingnya sendiri gimana? Menurut gua, kalau kamu punya kaki yang sedikit lebih lebar, gua saranin buat up setengah size. Sebenarnya kalau gua pakai di true size, yaitu 8,5 juga masih oke sih. Cuman kalau kamu pengen narik banget bagian lacingnya, di sini bakal ketarik dan bakal feel ya sedikit kerasa gitu ya. Sakitnya bagian sini. Nah, karena gua naik setengah size, jadi bagian toe box-nya tuh ada sekitar segini ya, satu telunjuk jari. Space-nya, feel-nya udah cukup nyaman kalau gua naik setengah size. Karena memang sepatu Salomon XT6 ini sendiri memang lumayan panjang nih. Nah, satu hal lagi nih yang pengen gua obrolin di sini adalah persepsi dan perspektif orang-orang terhadap sepatu ini.
Yes, memang sepatu ini katanya sepatu adat culture. So many people, banyak banget orang-orang yang nggak suka sepatu ini, terus mereka kayak ya istilahnya ngeceng-cengin gitu ya. Ngapain sih sepatu trail running dipakai buat coffee shop, dipakai buat sehari-hari gitu. Tapi menurut gua poinnya adalah sepatu ini sama kayak lu pakai sepatu Jordan buat sehari-hari, buat ke mall. Atau bahkan kayak lu pakai Jordan 4, Jordan 3, Jordan 1, Jordan 11 lu pakai buat ke mall. Yes, memang tadinya sepatu ini diperuntukkan buat trail running. Yang kalau nggak salah sepatu ini keluar di tahun 2012. Tapi semakin kemarin sneakers-sneakers sudah dijadiin icon fashion. Makanya kayak sepatu-sepatu Jordan yang biasa kita lihat dipakai buat main basket, sekarang banyak banget orang-orang yang makainya ya buat lifestyle gitu ya. Sama halnya dengan sepatu ini. Banyak banget sepatu-sepatu lain yang dulunya dipakai buat running, kayak Asics sendiri ya, Asics Gel Kayano. Nah, sekarang malah dipakai buat lifestyle. Sama, menurut gua sepatu ini juga buat lifestyle, bukan trail running lagi. Karena memang Line Salomon sendiri punya banyak banget yang performance base, yang desainnya more advanced daripada Salomon XT6 ini. So, itu dia takes on gua tentang orang yang suka nyinyirin kenapa sih Salomon, kenapa sih pakai Salomon buat coffee shop. Menurut gua ya udah itu buat lifestyle shoes, lifestyle sneakers saja gitu. So that's it for me. Menurut kamu gimana sepatu ini, colorway ini sendiri? Komen di kolom komentar. Terus juga Salomon secara general, terus fenomena ya culture dan sepatu skena itu sendiri. Menurut kamu gimana? Komen di kolom komentar. Subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. Yes, I will see you in the next video. Thanks.